Halo para pengguna Blender di Indonesia. Kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara menggunakan B-Surface karena banyak sekali yang menanyakan tools yang hebat ini untuk membuat objek organik seperti manusia, tumbuhan, hewan, kadang juga furniture dengan lebih mudah dan lebih cepat. Oke. Add-on ini bisa di-download di sini www.bsurface.info. Ada link downloadnya di sini. Kebetulan saya juga sudah download. Downloadnya itu nanti format add-onnya berupa Python seperti ini. Oke, pertama kali kita harus menginstal add-on tersebut. Kita masuk ke file user preference. Ini kebetulan saya sudah install ya. Tinggal di install add-ons. Nanti pilih add-on format Python tersebut. Klik di situ. Dan jangan lupa nanti dicentang yang versi 1.5 karena Blender ini ada add-on B-Surface juga, tapi versi yang lama dan beta juga 0.9. Kita pakai yang 1.5 ini. Ini jangan dicentang. Oke, cara memakainya sebetulnya gampang sekali. Kita bisa membuat ini. Biasanya ya kalau kita pengen membuat segmen tambahan pada objek poligon, kita biasanya menggunakan extrude. Kita scale, kita extrude lagi. Ini agak lama ya. Atau kita juga bisa menggunakan kontrol klik kiri untuk membuat objek seperti ini. Tapi dengan menggunakan B-Surface kita punya alternatif yang lebih menarik lagi. Oke, caranya seperti ini. Kalau kita lihat di opsi di sebelah kiri ini ada pilihan B-Surface ya. Kemudian Add Surface. Kita pertama kali harus membuat stroke terlebih dahulu. Stroke itu garis-garis panduan ya. Jadi ditekan D kita. Jangan dilepas D-nya tersebut, lalu stroke buat garis. Oke, lalu kita pilih vertex yang ada di sini, kemudian kita add surface. Dia akan otomatis menyambungkan garis vertex di sini dengan garis panduan yang kita buat. Ya, di sini ada follow. Follow itu menunjukkan jumlah segmen yang akan nanti dibuat seperti itu. Bentuk stroke-nya juga barangkali harus diperhatikan juga. Jadi kalau misalnya kita buat seperti ini dari kiri ke kanan, kemudian kita bikin dari kanan ke kiri. Ya, kita lihat yang terjadi adalah bentuk si segmen tambahannya itu akan terbalik di bagian akhir ini. Jadi pola gambar kita juga harus diperhatikan. Oke, kita juga bisa membuat B-Surface ini dengan menggunakan spline. Kita coba bikin spline di sini ya. Dari curve. Misalnya kita ingin membuat vas bunga atau apapun. Ini misalnya garis-garis panduan untuk kontur si vasnya tersebut. Kemudian kita keluar dari edit mode, masuk ke object mode ini, lalu kita tambahkan plane. Kita taruh di pinggir aja, digeser, masuk ke edit mode, kita taruh si plane-nya itu di pinggir atau di tengah juga nggak apa-apa. Tapi ini untuk memudahkan kita melihat bentuk akhir si vas bunga ini. Lalu kita masuk ke object mode, kita pilih si Bezier circle ini lagi, lalu shift, klik kanan pada si objek plane-nya ini dan masuk ke edit mode. Lalu kita tekan add surface, dia otomatis akan membuat vas tersebut berdasarkan kontur dari Bezier tadi. Oke, ada cross juga. Cross menunjukkan jumlah garis horizontal atau vertikal
yang nanti akan dibentuk. Jadi bisa dicoba-coba sendiri ya. Mungkin terakhir kita bisa tambahkan juga solidify di sini untuk menambahkan ketebalan. Dan lain sebagainya. Oke, kemudian untuk retopologi ada juga untuk membuat retopologi ya. Ini misalnya ini bentuk kepala yang sudah saya buat dengan begitu kerennya. Ini sebagai contoh aja. Jadi anggap saja ini bentuk kepala yang benar-benar bagus gitu ya. Oke, kita tambah subdivision supaya lebih halus. Lalu kita tambahkan objek lain yang akan menjadi retopologinya berupa plane. Kita taruh di pinggir aja mungkin, atau kita delete aja ya. Jadi tinggal menyisakan objek mode tanpa vertex. Lalu aktifkan snap ini. Dia defaultnya adalah incremental, jadi berupa dia akan snap kepada grid-grid yang ada di sini. Tapi kita coba bikin dia mengikat ke face. Jadi permukaannya ini kalau kita misalnya membuat garis vertex, dia akan menempel tepat di tengah-tengah permukaannya seperti ini. Dimanapun ya, asal ada permukaan. Oke. Kemudian kita buat stroke di sini, stroke. Kalau kita lihat, ini stroke-nya tuh ada di tengah-tengah si kursor ini dari arah view kita. Posisi kursor juga mempengaruhi dari posisi stroke kita. Jadi kalau misalnya kita taruh di sini, kita bikin stroke lagi, dia akan berada lebih depan dari titik awalnya, dari stroke awalnya ini. Jadi cara yang bisa kita lakukan adalah membuat yang baru, tapi kita bikin bukan kursor tapi surface. Jadi ketika kita membuat stroke, dia akan berada di atas surface tersebut. Jadi kita coba ya. Jadi dia ada tengah-tengah sini. Lalu kita tekan add surface. Dia otomatis akan membuat kontur baru dari garis yang kita buat ini. Garis panduan yang kita buat. Oke. Akhirnya kita akan mencoba menambahkan di sini. Ups. Seperti itu. Oke, mungkin settingan di sini kalian bisa eksperimen sendiri, tapi cara dasar penggunaannya semoga bisa dipahami dan dimanfaatkan. Oke, demikian. Terima kasih telah menyaksikan tutorial ini dan selamat berkarya.